Wa idza balagha yazawwijuhu, apabila itu anak udah mulai balik, anaknya udah balik, yuzawwijuhu, nikahin. Ya, ini nikahin. Kalau sudah balik, ini yang udah balik kelamaan kagak nikah. Ya. Nah, minta sama Allah, ya Allah kasih saya gampang jodoh. Jodohnya gampang. Yang mudah, yang caem, yang soleha, bila mana dipandang hati enak, sejuk, adem. Jangan sampai kagak minta. Ya, ini hadis Nabi aja ngajarin sama kita, bila mana anak udah balik, nikahin. Saat sekarang kan negara kita negara hukum, iya. Tercatat 17 tahun baru boleh KTP, benar. Tapi kalau misalnya anak itu baliknya udah 15 tahun, gimana nikahin? Nikahin. Kalau udah siap. Kalau belum, tahan dulu. Kan begitu. Ikutin apa? Hukum pemerintah. Tapi agama nggak boleh kita membelakangi. Cuman yang jadi pertanyaan gitu, ini udah pada balik, usia udah pala 2, pala 3, pala 4, pala 5. Kadang-kadang belum turun nih jodoh. Kita sogok-sogok bocor. Nanam saham ke sono ke sini ke sono nanam saham. Iya. Nauzubillah min zalik. Nah, buru-buru dah ya. Nah, anak zaman sekarang kan nggak boleh ngelihat yang benih. Yang benih nggak boleh dilihat, kenapa? Sayang. Benar betul. Makanya Rasulullah bilang, kasih tahu nikah. Jika sudah udah ada belum nikah, lama berpahala. Benar betul. Jangan sampai kita mikirin masalah fulus mah ntar Allah fulusin. Amin ya Rabbal. Fa in balagha wa lam yuzawwijuhu fa asaba isman, apabila seseorang yang udah balik belum nikah atau belum dinikahkan, fa asaba isman, bila mana dia telah berbuat bermaksiat, bila mana dia telah berbuat dosa, fa isman ismuhu ala abihi, maka bapaknya dapat bagian daripada dosanya. Bapaknya kena. Itu anak lagi asik-asik di pojokan, bapaknya lagi makan ngopi, kena juga. Tega nggak? Siapa yang ngerjain, siapa ngakin, bapaknya kena juga. Maka kudu dijaga setiap langkah kita sebagai anak, wabil khusus anak perempuan. Dan kadang-kadang zaman sekarang anak perempuan kalau udah pulang malam, orang tua mah kagak khawatir. Cuman kalau ayam hilang ya khawatir. Ayam gua kemana ya? Udah 8 hari dia mulai megang maghrib. Dan perempuan, anak perawan, lewat dari jam 10 juga udah gak khawatir. Kenapa? Orang mau ditanya. Nah, orang tua zaman sekarang begitu. Beda sama orang tua zaman dulu. Maghrib aja
Itu perempuan belum pulang, elah, dunia udah gonjang ganjing. Zaman sekarang antang baik apa? Jangan magacoan jadi ini jalan mah. Naujul. Nah sekarang anak laki pun harus jaga iman. Jangan sampai iman ditaruh di bupet. Ini kadang-kadang iman ditaruh di bupet. Bupetnya adanya di kamar. Kamar ada pintunya, ada gemboknya, ada kuncinya, dikunci lagi tuh nggak bisa mana-mana. Semakin dikunci, semakin kunci, udah antem. Pas datang malam minggu, wakuncang, nyari yang segar-segar, angin yang segar-segar. Benar betul? Udah bablas anginnya. Kenapa? Karena imannya taruhnya di bupet. Coba kalau imannya nggak ditaruh di bupet, kemana-mana dibawa, insya Allah remnya pakem. Biar kata itu remnya udah 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih, bila mana imannya selalu dibawa, insya Allah pakem. Loh, iman. Yang ngomong, iman. Yang berbicara, iman. Tapi kalau iman yang disimpan, bukan iman yang dibicarakan. Ya, kapan lagi? Jadi kalau anak muda lagi ninggalin motor, udah, ya kan? Terus bang, terus begini. Udah, begini. Ya, begini. Tapi apa? Orang tuanya lagi di rumah, lagi molor, kena. Bagian dosanya, babanya kena, babanya. Sungguh teganya dirimu. Begitu. Baba yang di rumah, yang udah nyari nafkah kita, dari belum balik sampai balik, dari belum TK sampai udah selesai sekolah, udah enak-enakan. Anak lagi jek ajik. Babanya kena. Teganya. Astagfirullah. Maka oleh sebab itu, bila mana ada anaknya yang udah balik, udah punya KTP, udah punya dedemenan, buru-buru dah. Ya. Yang belum, nah, tahan dulu. Kencengin ngajinya dah. Asah dah agamanya, biar enak ngebawanya ntar kalau rumah tangga. Udah bawa tangga, siapa yang mau? Bawa tangga lo berat. Kita nggak dibawa, ya kan? Gimana caranya? Harus sama-sama. Berdoa ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa Tabarani wa Ibn Asakir. Dari Al-Imam Tabarani dan Ibn Asakir, an Salamah Hadinah As-Sayyid Ibrahim, dari Salamah Hadinah As-Sayyid Ibrahim. Amma tarada ihda kunna annaha idha kanat hamilan, apabila seseorang telah redho bila mana istrinya sedang hamil. Bagi yang sudah berkeluarga nih, yang belum keluarga dengerin, biar jadi modal untuk kendaraan. Ya. Ama taradha ihda kunna annaha idza kanat hamilan,
apabila seorang lelaki, bila mana seseorang suami di antaranya telah redho istrinya hamil karena perbuatannya. Benar ya? Kalau bukan perbuatannya redho nggak? Redho. Nah zaman sekarang kan banyak. Udah musim katanya itu. Ya kan? Beruntung sama siapa? Nikah sama siapa? Benar betul? Nauzu. Yang ini halal. Ya. Min zaujiha, daripada suaminya. Nah, dia hamil karena suaminya. Zaman sekarang banyak tanpa suami udah hamil duluan. Iya, kalau di laut, di sini nggak ada. Di sini lagi pada ngaji. Wa anha radin, sedangkan dia itu redho. Alhamdulillah, akhirnya ditunggu-tunggu sudah diisi ruh yang Allah cipta. Nah, banyak di sana itu orang yang sudah berkeluarga belum diberikan keturunan. Banyak nggak? Banyak. Maka bila mana sudah diberikan oleh Allah tentang nikmat, kudu kadang-kadang dikasih maka ada ya. Isi lagi tuh. Allah udah ngasih. Ada seorang hamba nggak redho, itu gimana itu? Tidak bersyukur tentang ya. Jadi kau mendekati kah? Tuhan hati. Alhamdulillah. Apalagi sekarang perekonomian lagi marah-marah, tak ada lagi mantu, aduh. Ini diisi lagi, diisi sama gua lagi. Gua ngasih aja kena juga. Ya hujan saban hari. Begitu. Diisi. Seharusnya alhamdulillah. Anallaha misla ajri shaim. Siapapun suaminya yang telah redho istrinya hamil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anallaha, itu perempuan, itu istri yang sedang hamil daripada suaminya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ajri shaim, seperti orang yang berpuasa. Makanya jangan sampai ditunda-tunda. Kalau udah sah, kalau udah berbuat, nggak ada. Zaman sekarang pakai ditunda dulu, padahal udah sah. Kabul. Tapi masih ditunda aja, ada nggak? Ada. Karir dulu yang dicari, dunia mulu yang kejar tuh dunia sampai mati. Tapi ujung-ujungnya nauzubillah ngakunya beda lagi kalau berikhtiar, belum dikasih keturunan sama Allah, sabar. Jadi Allah kasih seperti orang yang berpuasa. Wal qaim fisabilillah, orang yang bangun di sepertiga malam di jalannya Allah. Jadi mama kita itu yang lahirin kita di saat hamilin kita itu, ya, Masya Allah, ganjaran seperti orang puasa. Dia bangun tengah malam di jalan Allah, dia berdoa bermunajat kepada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami ini di dalam rahim saya jadi anak yang saleh dan saleh. Itu harapan orang tua. Makanya jangan sampai kita membangkang sama orang dipuasin. Banyak nggak orang hamil yang sedang puasa? Banyak. Kenapa? Kepengen ntar kalau udah balik dia udah terbiasa puasa.
Boleh tanya dah sama mama kita yang di rumah, mak waktu ngandung saya, mak puasa gitu. Kalau puasa alhamdulillah. Apa sekarang gua gak puasa Ramadan ya? Boleh jadi itu kena asam beling. Iya, tahu asam. Beling tahu beling. Nah, dicampur itu gimana rasanya itu gitu. Mumpung masih 2 bulan lagi nih ya. Ini bulan Rajab, bulan Syaban, Roma. Nah, punya utang bayar. Aduh, berapa ya? Dulu dah kalkulator dulu. Yang ingat aja udah, yang ingat. Yang ingat 1, nggak apa-apa 1. Mudah-mudahan besok ingat lagi tuh. Baca lagi. Jangan sampai kagak. Ya, itu utang sama manusia aja kepikiran. Ketemu kita muter. Dan kita nggak bisa muter. Bumi Allah punya. Kita mau ngumpet di tong di mana pun kena ketemu. Ngumpet di kulkas tetap. Puasa. Ya. Sebagaimana pahalanya yang diberikan kepada seorang ibu. Ini ada lagunya tuh Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Oh iya, Sallu ala Muhammad. Wa in asabaha at-taliq, apabila telah melahirkan seseorang ibu di dalam rahimnya, lam ya'lam ahlus sama wal ard, apabila ketika melahirkan penduduk yang di langit dan di bumi enggak tahu, ma ukhfiya laha min qira'atin a'yun, Allah sediakan itu perempuan yang telah melahirkan seorang anak yang langit dan bumi enggak tahu, Allah sediakan buat dirinya min qurrati a'yun, suatu pandangan yang terindah buat dirinya yang belum pernah dilihat. Masya Allah. Ya, udah lihat aja. Itu mah ngabarin begitu. Allah kasih seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan yang paling terindah yang belum pernah dilihat. Fa'idha wada'at lam yakhruj min labaniha, dan apabila diletakkan tuh si cabang bayi, ketika dia keluar daripada susunya imaknya, jura'atan walam yasum min tad'iduha, Allah kasih suatu kebajikan yang berlipat ganda walaupun satu tetesan susu yang diminum. Makanya satu tetesan air susu ibu yang kita minum nggak akan pernah bisa kita membalas. Waktu di zaman Rasul ada seseorang bertanya, karena ketika dia ada di Syam pengen berangkat haji emaknya dalam keadaan udah usia lanjut, nggak mampu untuk ibadah haji dari Syam ke Masjidil Haram. Digendong maknya digendong dari hari ke minggu, minggu ke bulan, pagi siang ketemu lagi, digendong tuh maknya. Sampailah ke Masjidil Haram, di rumahnya Allah ada Ka'bah, ditawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, digendong tuh maknya tuh. Begitu sa'i juga digendong.
Suatu ketika ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya orang tua. Orang tua saya pengen berangkat haji, saya yang gendongin. Ketika tawaf saya pun yang mentawafkan. Ketika sa'i saya pun yang masih menggendongnya. Semua saya, ya Rasul, apakah perbuatan saya sudah bisa membalas terhadap orang tua saya? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak ya Rasul. Iya. Kenapa? Setetes air susu ibumu di saat kau minum tidak akan pernah mampu untuk membalasnya. Allahu Akbar. Makanya itu berupaya memberikan senyuman yang terindah kepada mak kita, bapak kita yang sudah berjuang keras keringat antara hidup dan mati memperjuangkan kita sebagai buah hati. Orang tua mampu mendidik anaknya sekian banyak. Kita sebagai anak belum tentu menjaga orang tua kita. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa nyenengin orang tua kita. Dengan asbabnya Rasulullah SAW. Senantiasa orang-orang tua kita mendapatkan husnul khotimah, memberikan balasan yang berlipat ganda dengan napas perjuangan gerak-geriknya yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Bila kana laha bikulli jura'atin wa bikulli musa'atin hasanatin fa inna ajhara ayatan kana laha mislu ajri sab'ina raqabatin. Ketika masuk di malam hari, Allah kasih ajru sab'ina raqabatin, 70 budak sebagai mana itu budak dibebasi. Ketika itu terlahir, dia tak akan disusuin. Ketika di malam hari dia terbangun, di malam hari terbangun, ya, dia ngurusin anaknya. Ketika dia nangis, dia terbangun, diurusin tuh anaknya. Ketika dia kencing, diurusin dia tuh. Sampai dia terbangun di malam hari. Rasulullah SAW mengatakan, la mislu ajri sab'ina raqabatin, akan diberikan suatu ganjaran sab'ina 70 budak waqtituhum fisabilillah, dibebasin karena di jalan Allah. Makanya dulu sayang sama ini yang belum juga sayang sama calon, dijaga tuh calon. Biar kata masih calon tetap harus dijaga, siapa tahu nanti bakalan menjadi pendamping. Apa burung dia? Biar kata dia seorang kita di sini dijaga. Kadang-kadang dia di sana kita mau melantur. Benar betul? Nah iya. Nah, mumpung dia gak tahu. Ya, zaman sekarang begini. Nanam saham di mana-mana. Di mana-mana nanam saham. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang tua kita yang sudah berjuang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Senantiasa orang-orang tua kita ditempatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tempatkan para kekasih-kekasihnya al-anbiya wal mursalin, awliya was salihin, awliya salihin, awliya salihin di surga.
يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا واتب علينا توبة وسر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل من أحبه أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع المجود منا بالحساب منا للمصطفى بكل صون صلى وسلم ربي عليه أهل الحق وآله وصحبه عداد قوس صحبه والحمد لله في المدح والتناهي والحمد لله في المدح والتناهي. في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبت إيماننا ثبت إيماننا ثبت إيماننا على دينك يا الله والنور قلوبنا وجسدنا وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحمن سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين يا رب